Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 di Batavia yang kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan-perkumpulan pemuda di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra dan putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada hadirin semuanya. Sebagai perjuang kemerdekaan tanah air Indonesia, Kongres ini sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu, padu, dan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat benar, Bung. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, saya sangat setuju. Terima kasih kepada para hadirin yang ada di sini. Tujuan diadakan kongres ini untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang sekarang kita butuhkan adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Bagaimana kita membentuk sebuah pemerintah dalam bentuk federal, di mana setiap daerah memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudari, pada kesempatan kongres ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lain. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang penting adalah tujuan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua akan terlaksana. Tapi tentunya tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa. Bahasa itulah sangat penting dan sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Sangat benar sekali, Bung. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok dijadikan bahasa persatuan. Namun di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih menjadi bahasa persatuan? Jadi, para hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju, Bung, untuk bait pertama dan bait kedua. Tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yang sebaiknya bait ketiga itu yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Perkataan dari Bapak Muhammad Tabrani, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benar, namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya akan tetap bertahan dengan saya sendiri. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 nanti. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Baiklah, kalau begitu keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda kedua di gedung KJB, walaupun sampai sekarang masih belum bisa diterima. Mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda kedua.
Saya akhiri pidato saya Muhammad Tabrani dari Zongjapa mengucapkan terima kasih kepada hadirin kali ini. Semoga kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Dalam Kongres Pemuda 1, muncul gagasan agar organisasi-organisasi kepemudaan melakukan fusi atau melebur menjadi satu organisasi. Namun, gagasan ini tidak sepenuhnya disetujui. Sebagian organisasi kepemudaan mengusulkan federasi atau kesatuan dalam keragaman organisasi. Sebagian organisasi kepemudaan menyampaikan bahwa organisasi pemuda berbasis kedaerahan tetap dibutuhkan untuk memperkokoh latar belakang kedaerahan menuju persatuan nasional. Sampai akhir kongres, belum bisa mencapai titik temu antar organisasi kepemudaan. Setelah Kongres Pemuda 1, lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disebut juga dengan PPPI. PPPI secara intensif melakukan pendekatan dengan komunikasi kepada berbagai organisasi kepemudaan. Tujuannya agar organisasi kepemudaan bersatu dalam garis perjuangan. Format fusi atau federasi menjadi tidak terlalu penting. Faktor terpentingnya adalah adanya kesadaran dan kesamaan pandangan akan pentingnya persatuan bangsa. Pada akhirnya, disepakati akan digelar Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres pertama. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan para hadirin dari berbagai perwakilan, yaitu Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, dan yang lainnya. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju atas kesatuan ini. Saya sebagai wakil ketua dan perwakilan Jong Japa juga setuju. Saya perwakilan dari Jong Islamiyah Bon juga setuju. Saya perwakilan dari Jong Minahasa setuju dengan memperlakukan kesamaan bangsa Indonesia akan lepas dari penjajahan Belanda. Sebelum penyampaian hasil keputusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan beliau adalah Wej Rudolf Supratman. Beliau menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air bangsa Indonesia. Saya Supratman, saya akan mempersembahkan karya lagu yang berjudul Indonesia Raya untuk tanah air Indonesia. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri.
Baiklah, hasil dari keputusan kerapatan kali ini memutuskan bahwa pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil kerapatan ini, maka diwajibkan bagi setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia bersatu seperti apa yang telah saya bacakan dan selalu memakai keyakinan asas Sumpah Pemuda ini. Selanjutnya, waktu yang saya berikan kepada Muhammad Yamin. Baiklah, kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini. Marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928. Ada 3 tempat yang digunakan untuk melaksanakan kongres. Hari pertama bertempat di Gedung Katolik Jongelingenbon, Lapangan Banteng. Hari kedua bertempat di Gedung Osjava Bioskop, atau sekarang menjadi Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 hingga tengah hari. Kemudian, sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia Kumbuis Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta, atau yang sekarang disebut dengan Museum Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua ini dihadiri kurang lebih 750 pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan. Pada kongres tersebut, Sugondo sebagai ketua pelaksana kongres berulang kali menegaskan pentingnya persatuan para pemuda untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Isu sentra Kongres Pemuda II adalah pentingnya membangun persatuan dan nasionalisme, hingga akhirnya atas kesamaan pandangan sebangsa, setanah air, senasib, dan sepenanggungan para pemuda, baru mufakat mendeklarasikan Sumpah Pemuda sebagai komitmen perjuangan bersama.